Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di video kali ini. Masih kita bahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat yang bagian kedua. Sebelum menonton video kali ini, silahkan absen di kolom komentar di bawah ini nama dengan kelas. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan share, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman sekalian ya. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai sumbu simetri dan titik optimum. Nah, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif B per 2A. Dan nilai optimum dari fungsi kuadrat tersebut adalah Y0 sama dengan negatif D per 4A. Oke, D sendiri di sini adalah rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Lanjut, nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan bentuk parabola, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dan langkah kedua yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1,0 yang memenuhi persamaan Fx1 sama dengan 0. Jadi, nanti kalian masukkan koordinatnya. Yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,Y1. Dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F0. Nah, di sini nanti kalian masukkan variabel X-nya itu 0, maka akan kita dapatkan Y1-nya. Dan yang keempat, itu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Nah, sumbu simetri dan nilai optimum telah kita bahas sebelum slide ini tadi. Ada rumusnya 2 tadi ya. Yang kelima, itu mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau masih bingung, kita menuju ke contoh dulu agar pemahaman lebih jelas ya. Oke, contoh yang pertama. Kita disuruh untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah setengah. Caranya bagaimana? Di sini caranya. Kita perhatikan dulu dari fungsi ini. A-nya kan di sini 1. Kalau tidak ada bilangannya di sini berarti A-nya 1 ya. Karena koefisien x kuadrat. Dan B-nya itu negatif 4. B itu di sini. B negatif 4. Dan C itu setengah. C itu setengah, ini 1/2. Nah, setelah kita perhatikan koefisien A, B, dan C, kita masukkan ke rumus sumbu simetri yang pada slide sebelumnya tadi. Rumusnya tadi adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan, negatifnya tetap, B-nya adalah negatif 4. Kita masukkan di sini, negatif 4. Nah, 2A berarti 2-nya tetap, A-nya kita masukkan 1 ini ke sini. Oke, kita hitung, negatif kali negatif itu positif, berarti tidak perlu ditulis, dan 4 itu tetap 4, dan yang di bawah 2 dikali 1 adalah 2. Maka hasilnya 4/2, kalau disederhanakan menjadi 2. Dari mana? Dari 4 dibagi 2. Dan nilai optimum kita masukkan ke rumus yang tadi juga. Rumusnya adalah Y0 sama dengan negatif D per 4A. Nah, kita masukkan. D-nya sendiri tadi adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa D besar ini rumusnya ini dibagi 4A. Nah, kita masukkan satu-satu. B-nya tadi adalah negatif 4. Berarti negatif 4, di sini kuadrat, maka dikuadratkan, dikurangi 4-nya tetap, A-nya adalah 1, yang ini tadi, A-nya 1, dan C-nya adalah setengah. Setengah ini ya. Lalu dibagi atau per 4A.
4-nya tetap, A-nya adalah 1 di sini ya, A1 tadi. Nah, kita hitung negatif 4 kuadrat itu 16. 4 kali 1 kali setengah adalah 2. Negatifnya tetap atau kurangnya tetap per 4. 4 ini dari 4 kali 1. Negatif yang di depan juga tetap. Ini tetap ya. Nah, kita hitung 16 kurangi 2 itu 14 per 4. Negatifnya masih mengikuti di sini. Nah, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 semua. 14 ini dibagi 2 adalah 7. Dan 4 dibagi 2 adalah 2. Maka hasilnya negatif 7 per 2. Negatifnya tadi masih mengikuti ya. Maka titik optimumnya adalah X, Y0 sama dengan 2, negatif 7 per 2. Dari mana ini? Dari sini. 2-nya ini tadi dari sumbu simetrinya. 2 ini ya. Dan Y0 yang negatif 7 per 2 ini dari perhitungan nilai optimumnya. Oke, semoga paham ya. Lanjut, contoh yang kedua. Kita menentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Dan kita tentukan nilainya juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti yang di bawah ini ya. Kita perhatikan lagi, A-nya adalah negatif 2. Ini A ya, negatif 2 karena koefisien dari x kuadrat. Dan B-nya adalah negatif 12. Ini B. Koefisien dari X itu B. Negatif 12. Dan C-nya adalah negatif 17. Negatif 17. Intinya dari sini, tanda negatif itu selalu mengikuti ya. Jangan lupa itu. Kalau tanda negatif tidak mengikuti, maka hasilnya ke bawahnya akan salah. Oke, setelah kita perhatikan koefisien A, B, dan C, kita lihat koefisien yang A dulu. A-nya itu kan negatif 2. Kalau A negatif 2, maka negatif 2 ini kan kurang dari 0. Kurang dari 0, A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Sehingga yang ada hanya nilai maksimum. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kalau kalian perhatikan. Kalau A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Maka yang ada adalah nilai minimum. Nah, seperti itu. Nah, berhubung di sini A-nya itu negatif 2, maka itu kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Oke? Kita cari nilai maksimumnya, rumusnya masih sama, YM sama dengan negatif D per 4A. Kita masukkan lagi, D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC, 4A-nya tetap, kita masukkan, B-nya adalah negatif 12. Negatif 12 ya, dikuadratkan. Dikurangi 4, dikali A-nya adalah negatif 2. Ini ya. Dan C-nya negatif 17. Dari sini tadi. Dan dibagi 4 dikali A. A-nya adalah negatif 2. Kita hitung lagi satu persatu. Yang negatif 12 dikuadratkan, hasilnya adalah 144. Dikurangi 4 kali negatif 2 dikali negatif 17 adalah 136. Tanda kurang masih mengikuti ya di sini. Dibagi 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, setelah ketemu bilangan ini, kita sederhanakan. 144 dikurangi 136 adalah 8. Dibagi negatif 8 dikali negatif yang di depan, itu hasilnya positif. Maka kita cukup tuliskan 8 saja. Maka hasilnya 8 per 8. Kalau disederhanakan adalah 1. Itu dari mana? Dari 8 dibagi 8. Itu ketemunya 1 ya. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Nah, di sini kita mensketsa itu memakai cara yang materi hari ini ya, bukan yang kemarin. Kalau kemarin kita memakai tabel ya, kita memasukkan koordinat satu persatu. Nah, yang di sini tidak perlu memakai koordinat dari bilangan tertentu ya. Kita cukup memakai langkah yang ada di materi tadi. Caranya kita perhatikan dulu nilai A di sini kan tidak ada bilangan, berarti A-nya itu 1. Kalau tidak ada apa-apa ya. Yang B itu negatif 6 di sini, koefisien X adalah negatif 6.
dan C itu 10. Ini ya, ini C 10. Nah, kita perhatikan karena A-nya itu 1, maka A lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 tadi, parabola terbuka ke atas. Nanti gambarnya otomatis parabolanya terbuka ke atas. Dan setelah itu, kita cari perpotongan grafik terhadap sumbu X. Bagaimana mencari perpotongan terhadap sumbu X? Kita masukkan ke nilai D. Kita cari, rumusnya masih sama, B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan satu-satu. B-nya tadi adalah negatif 6. Ini ya, negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A. A-nya itu ini tadi 1 dikali C. C-nya adalah 10. Kita hitung satu persatu. Negatif 6 dikuadratkan hasilnya 36. Dan dikurangi 4 kali 1 kali 10 adalah 40. Nah, setelah itu kita kurangkan. 36 dikurangi 40 adalah hasilnya negatif 4. Nah, karena D-nya itu negatif 4, negatif 4 itu kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Iya, kalau negatif itu tidak memotong sumbu X karena kurang dari 0. Berarti gambarnya nanti tidak memotong sumbu X. Yang ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Kita cari perpotongannya menggunakan rumus Y0. Y0 yang langkah keberapa tadi ya? Yang langkah ketiga. Rumusnya kita tinggal masukkan X di sini itu 0 semua. Berarti langsung 0 kuadrat, kan ini X kuadrat, berarti 0 kuadrat dikurangi 6, 6-nya dari sini, dan X-nya lagi diganti 0, dikali 0, ditambah 10, 10 itu dari sini ya. Maka ketemulah 10, dari mana? Dari perhitungan ini, 0 kuadrat kan 0, 0 dikurangi 6 kali 0 kan 0, 0 kurangi 0, 0, ditambah 10 adalah 10, sehingga titik koordinatnya yaitu 0,10. Nah, sumbu simetri dari nilai optimum dari fungsi tersebut kita cari juga. Caranya masih sama, menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nah, kita masukkan negatifnya tetap, B-nya adalah negatif 6. Dari sini ya, Bapak ulangi lagi, negatif 6 dibagi 2 kali 1, A-nya dari sini, satunya dari sini. Hasilnya adalah negatif kali negatif adalah positif, maka 6 dibagi 2 kali 1 adalah 2. Maka hasilnya 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Maka sumbu simetrinya adalah 3. Dan nilai optimumnya kita masukkan rumus juga, masih sama, negatif D per 4A. Maka kita substitusi satu persatu lagi. Dari sini dihitung, hasilnya adalah negatif dikali negatif 4 per 4, hasilnya adalah 4 per 4, itu sama dengan 1. Oke, setelah ketemu langkah keempat langkah ini, kita lanjutkan ke gambarnya. Nah, seperti tadi, grafik tadi tidak memotong sumbu X, kan ini menggantung ke atas kan, tidak memotong sumbu X, dan grafik ini memiliki sumbu simetri di X sama dengan 3. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu membagi dua daerah yang sama ya, itu 3. Dan titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,10, berarti di sini. Dan titik minimumnya adalah 3,1. Setelah ketemu kedua titik ini dan sumbu simetrinya, tinggal digambar. Sret. Nah, tadi kan parabola terbuka ke atas, maka gambarnya seperti ini. Kalau terbuka ke bawah, beda lagi. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi kalian tidak perlu memasukkan koordinat satu persatu seperti yang kemarin. Cukup kita pandang titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X, ini tidak ada titik potongnya, titik minimum atau maksimum grafik, dan sumbu simetrinya, maka akan langsung bisa tergambarkan. Nah, apabila kalian kurang jelas, bisa dicek menggunakan titik koordinatnya juga. Kalau kurang jelas ya. Oke, lanjut. Nah, tugas ini seperti biasa kalian kerjakan di lembaran kertas. Jangan lupa diberi nama, diberi kelas, dan diberi mapel serta tanggal pemberian tugas. Oke, jangan lupa ditulis soal dan materinya, materi yang penting ya. Oke, terima kasih. Mungkin video Bapak kali ini cukup sampai di sini saja. Apabila Bapak menyampaikan terlalu cepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.